Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada bahkan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 33 dari kitab Umdatul Ahkam, dan untuk malam hari ini kita akan lanjutkan al-hadisu rabi' wa salasun, hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina aswabil arba' thumma jahadaha wajabal ghuslu wa fi lafdhin lil muslim wa in lam yunzil. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, idza jalasa baina suwabil arba', ketika seorang suami ini di atas cabang istrinya yang 4, thumma jahadaha, dan kemudian betul-betul telah melakukan hubungan suami istri, wajabal ghuslu wa in lam yunzil, maka wajib mandi janabat walaupun tidak sampai inzal. Yaqulun Nabi alaihi salatu wasallam ma maknahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan kepada kita maknanya, idza jalasa ar-rajulu baina suwabil mar'atil arba'il lati hunna al-yadani wa rijlani thumma awlaja dzakarahu fi farjil mar'ah wajaba alaihimal ghuslu minal janabah wa illam yaksul inzalul mani li'annal ilat wahdahu ahadu mujibatil ghusli. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bahwasanya ketika seorang suami itu di atas cabang istrinya yang 4, artinya 2 tangan dan 2 kaki, kemudian betul-betul telah melakukan hubungan suami istri, maka keduanya wajib mandi janabat walaupun tidak sampai inzal, walaupun tidak sampai orgasme. Li'annal ilats wahdah, karena hanya sekedar hubungan suami istri itu merupakan sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Ada beberapa hukum dari hadis ini. Yang pertama, wujubul ghusli min ilajidz dzakar fil faraj wa illam yaksul inzal, ya, wajibnya mandi janabat ketika terjadi hubungan suami istri walaupun tidak sampai inzal. Yang kedua, yakunu hadzal hadisun nasikhan li hadis Abi Sa'id Al-Khudri al-ma'u minal ma', ya, hadis ini sebagai nasih, menghapus hadis yang dikeluarkan dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, al-ma'u minal ma', diwajibkannya mandi janabat itu ketika keluarnya air mani. Al-mafhum minhu bitariqil hasar annahu la ghusla illa min izalil mani, ya, mafhum dari hadis al-ma'u minal ma', ya, itu suatu pembatasan. Ketika terjadi hubungan suami istri kemudian tidak sampai inzal, maka tidak wajib mandi janabat, ya. Ada sebagian kecil sahabat yang masih memiliki pemahaman semacam ini. Mungkin tidak sampai hadis kepada beliau tentang hadis idza jalasa baina sulbil arba,
thumma jahadaha fa wajaba alaihim al-ghuslu wa illam yunzil. Ya, yakni Utsman ibni Affan, semoga Allah meridainya, ketika beliau ditanya oleh salah seorang, wahai Utsman, apakah ketika seorang suami mensetubuhi istrinya kemudian tidak sampai inzal, apakah wajib mandi janabat? Kata Utsman ibni Affan, tidak. Dia cukup membersihkan dan wudu. Karena Nabi telah bersabda al-ma'u minal ma. Maka kita katakan hadis al-ma'u minal ma ini mansuh, dihapus dengan hadis yang baru saja kita baca, bahwasanya idza jalasa baina suwabil arba thumma jahadaha wajabal ghuslu wa illam yunzil. Ketika ya seorang suami betul-betul telah mengumpuli istrinya, maka wajib mandi janabat walaupun tidak sampai inzal. Adapun makna al-ma'u minal ma, mafhumnya annahu la ghusla illa min inzalil mani. Tidak wajib mandi ketika tidak sampai inzal. Ya. Maka kita dapatkan hanya sedikit ya. Yang ana tahu hanya sahabat Utsman ibni Affan yang punya pendapat ini. Ya. Adapun dari kalangan tabi'in dan tabi'in pun juga sangat sedikit. Dan memang masalah fikih itu mesti khilaf, enggak mungkin enggak itu. Ya. Dalam masalah fikih pasti khilaf. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi semuanya khilaf. Dan kita enggak boleh berdalil, ini kan khilaf baina ulama, tidak boleh semacam itu. Mana yang rajih berdasarkan dengan dalil-dalilnya, maka itu yang kita praktekkan, ya. Cuman perlu difahami bahwasanya khilaf dalam hal ini, dalam masalah furu, ya, dalam masalah cabang, bukan masalah akidah, bukan masalah usul, ya. Kita kadang-kadang harus yakni berlapang dada, ya. Dan mereka sahabat ini sering khilaf. Cuman khilaf di antara mereka tidak menyebabkan permusuhan. Mereka tetap saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kita ini sedikit beda langsung nggak tegur sapa, ya. Dalam masalah fikih semuanya khilaf. Jangankan beda madhab, dalam satu madhab itu khilaf luar biasa itu, ya. Masalah contoh, masalah tayammum. Imam Asy-Syafi'i belum mengatakan at-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila mirfaqaini. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya tayammum itu 2 kali pukulan. Pukulan yang pertama untuk mengusap wajah, pukulan yang kedua untuk mengusap lengan sampai sikunya. Ya. Cuman pendapat ini dikatakan dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, hadis yang sahih memberikan faidah bahwasanya dalam tayamum cukup dengan 1 pukulan. Dan ketika mengusap tangan itu cukup dengan telapak tangan, tidak sampai siku. Berdasarkan hadis yang sahih, bahkan fatwa yang difatwakan oleh Ammar ibni Yasir, ya, sahabat Nabi kita yang mulia, beliau yang langsung dapat pengajaran dari Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan tayamum. Jadi Ammar ibni Yasir ini ada sahabat yang langsung diajari Nabi tentang masalah tayamum. Dan beliau pun mengajarkan praktek tayamum itu cukup dengan 1 pukulan, ya, untuk wajah, kemudian telapak tangan kanan digosokkan, telapak tangan kiri ke kanan, demikian. Selesai. Ya. Ini yang diajarkan oleh Ammar ibni Yasir, ya, dan itu beliau mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam satu madhab saja itu beda, ya. Kita kadang-kadang beda sedikit, ya. Itulah. Jadi mereka para sahabat itu kalau beda, mereka enggak menyebabkan permusuhan, mereka tidak menyebabkan ya saling buat kelompok diri sendiri, bukan, ya. Khilaf di antara mereka itu tetap ada, cuman tidak menyebabkan perselisihan, permusuhan atau yang lainnya.
Kita lanjutkan hadis yang ke-35, al-hadisul khamis wa salasun, hadis yang ke-35. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdullah wa indahu qauman fasaluhu anil ghusli faqala yakfika sa'un faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir ibn Abdullah kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairun minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi saubin wa fi lafdhin kana an-nabiy alaihi salatu wasallam yufrigul ma'a ala ra'si salasan. Dari Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, semoga Allah meridai mereka semuanya. Beliau mengatakan bahwasanya beliau Abu Ja'far ini bersama ayahnya Muhammad ibn Ali, ya, cucu Ali. Di sisi Jabir ibn Abdullah. Sedangkan Jabir waktu itu, ya, di hadapan suatu kaum mengajarkan, ya, tentang agama ini. Inilah praktek mereka para sahabat, ya. Mereka kalau ngomong nggak nganggur, mereka ngomong itu untuk mengajarkan agama kita ini, ya. Fasaluhu anil ghusli. Maka kaum ini bertanya kepada sahabat Jabir ibn Abdullah tentang masalah mandi janabat, ya. Berapa ukuran air yang bisa digunakan untuk mandi janabat? Faqala yakfika sa'un. Ya, kamu cukup mandi janabat dengan 1 sok air. 1 sok air ini kita, ya, gabungkan telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, ya, 4 kali. 1 2 3 4, ini 1 sok. Ya, jadi mandi janabatnya Nabi itu 4 kali. Ya, ini telapak tangan kanan kiri digabungkan, ya, itu diambil air sepenuh itu kemudian 4 kali. Itu untuk mandi janabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wudunya Nabi itu cukup 1 mud. Sekian ini. 1 mud. Ya. Artinya Nabi sangat-sangat sederhana ngirit dalam menggunakan air. Nah, kita kalau yang mandi janabat nguras jeding, ya, jeding habis 2 kali, jeding habis, masya Allah. Maka Jabir ibn Abdullah mengatakan cukup bagi kamu untuk mandi janabat air sebanyak 1 sok. Faqala rajulun, maka berkatalah salah seorang laki-laki yang ada di tengah-tengah mereka ini, ma yakfini, kalau 1 sok untuk mandi janabat itu enggak cukup bagi saya. Faqala Jabir, maka Jabir ibn Abdullah mengatakan kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairun minka, ya, tetapi 1 sok itu cukup bagi orang yang rambutnya lebih tebal dibandingkan kamu, bahkan orang yang jauh lebih mulia dibandingkan engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ammana fi saubin. Kemudian setelah Nabi mandi janabat dengan 1 sok ini, beliau menjadi imam, ya, bagi kami. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabat, ya, beliau menuangkan, menyiramkan air kepada kepala beliau yang mulia 3 kali. Dan itu sudah kita ajarkan, ya, 2 pekan yang lalu. Jadi bukan diguyur badannya, diguyur kepalanya, kanan, kiri, tengah, ya. Ada setengah semuanya pun juga boleh, ya. Kemudian diratakan seluruh tubuh. Ada sebagian, ya, saudara kita mengkiaskan dengan wudu. Wudu 3 berarti nanti, ya, kalau mandi janabat juga harus 3 kali. Selesai mandi lagi. Selesai mandi lagi. Ini, ya, kita katakan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan ulama-ulama yang lainnya termasuk Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, guru Syekh Ali, yakni Al-Basam ini, bahwasanya la qiyasa biwujudin nas, tidak boleh kias kalau sudah ada nasnya. Nabi telah mengajarkan
Ya, kalau mandi janabat ya prakteknya semacam itu, nggak perlu dikiaskan dengan wudu, harus 3. Ya, ya cukup diguyur kepalanya 3 kali, ya, kemudian diratakan seluruh tubuh, yang telah komplit kita ajarkan pada 2 pekan yang lalu. Makna al-ijmali, makna secara global dari hadis ini, karena Abu Ja'far wa abuhu inda sahabil jalil Jabir ibn Abdillah wa indahu qaumun. Ya, adalah Abu Ja'far dan ayahnya yakni Muhammad ibni Ali ibni al-Husain ibni Ali. Ya, jadi Muhammad ini adalah cucu daripada Ali. Abu Ja'far cicitnya Ali. Beliau adalah di samping sahabat yang mulia Jabir ibn Abdillah. Ini kebiasaan mereka, ya. Ketika ada orang alim mereka langsung mendekat supaya mendapatkan berkahnya, ya. Karena orang alim itu kalau ngomong nggak ngawur, dia ada ilmu, ya. Ngomongnya itu hanya sedikit, cuman bermanfaat, ya. Kalau kita kan ngomong ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, faedahnya nggak ada. Tapi ke orang yang berilmu ini ngomongnya sedikit, cuman faedahnya luar biasa. Sehingga kebiasaan mereka para salaf kita dahulu, baik tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, ketika ada sahabat hadir mereka langsung kumpul, sudah, ya. Dan mereka kebiasaan sahabat ini, ya, mereka mengajarkan kepada tabi'in, bahkan membuat yakni kesepakatan hari. Pernah ada seorang tabi'in meminta kepada sahabat Anas ibni Malik, ya, dalam lafaz yang lain meminta kepada sahabat yakni Abdullah ibn Abbas, wahai Abdullah ibn Abbas, tolong ajari kami agama ini setiap hari. Tidak, saya tidak mau mengajarkan kalian masalah agama tiap hari, bosan nanti, ya, ilmu nggak akan masuk itu. Tentukan hari kalian bisa berkumpul, maka kita adakan taklim. Ini kebiasaan mereka sahabat. Jadi taklimnya bukan tiap hari terus diwoyo terus, bukan. Tapi ditentukan hari mana yang sempat. Mungkin sepekan sekali, mungkin sepekan 2 kali. Mereka yang penting kumpul semuanya untuk bersama-sama tholabul ilmi, sekaligus merapatkan ukhuwah Islamiyah. Karena kita kalau nggak pernah kumpul nggak mungkin saling cinta mencintai. Kita kan, ya, bukan keluarga, bukan sanak famili, tapi kita berkumpul dalam majelis dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah menumbuhkan kecintaan, ya. Tapi kalau nggak pernah ketemu, ya, mana mungkin kita bisa mencintai saudaranya, ya. Demikian. Sedangkan Jabir ibn Abdillah waktu itu sedang mengajari suatu kaum. Maka mereka bertanya kepada sahabat Jabir ibn Abdillah, ya, fasala qaum Jabiran amma yakfi minal ma fi ghuslil janabah. Ya, kaum ini bertanya, wahai sahabat Jabir Abdillah, ya, berapa ukuran air yang bisa cukup bagi kami untuk mandi janabat? Faqala yakfika sa'un, cukup 1 sa'. Ya. Maka berkatalah Hasan ini Muhammad ini Hanafiyah, yang beliau juga di tengah-tengah kaum ini, inna hadzal qadra la yakfini lil ghusli minal janabah. Ya, kalau ukuran hanya 1 sa' bagi saya enggak cukup itu untuk mandi janabah. Faqala Jabir, kana yakfi man huwa awfar wa aksafu minka sya'ran wa khairun minka. Ya. Padahal yang mengatakan ini adalah cicit daripada Ali ibn Abi Thalib. Kata Jabir ibn Abdillah, 1 sa' itu cukup bagi orang yang rambutnya lebih tebal dibandingkan kamu, lebih panjang dibandingkan kamu, ya, bahkan orang yang jauh lebih mulia dibandingkan kamu, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu akhrasu minka ala taharatihi wa dinihi. Dan beliau ada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mensucikan dirinya dan mensucikan agamanya. Thumma ba'da an irtasala bihadza sa' ammana fis shalah
mimma yadullu ala annahu yutahhiru bihadza sa'at taharah kamilah. Ya. Kemudian setelah beliau mandi janabat dengan cukup satu sok, beliau pun kemudian menjadi imam, ya, kepada kami, memberikan bukti satu sok untuk mandi janabat itu betul-betul telah menyempurnakan mandi janabat dengan sempurnanya. Mayukhadunal hadis, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubul ghusli minal janabah wa dzalika bi ifadatil ma'al adwi wa sailanuhu alaihi famata hasala dzalika ta'addal wajib. Wajibnya mandi janabat bagi orang yang junub, yang mana bi ifadatil ma'al adwi, dengan yakni mengguyurkan air kepada anggota badannya, wasailanuhu alaihi, kemudian meratakan seluruh tubuh. Makanya dulu pernah kita jelaskan mandi janabat ini ada dua, ya. Sifat praktek mandi janabat ini ada dua. Yang pertama, mandi janabat yang dia ini adalah ijza, boleh, sah, cuman tidak nyunah. Ya, misalnya ada apa itu talang, pas hujan deras langsung kita di bawahnya digosok semuanya rata, cukup itu, sah itu. Ya, cuman tidak nyunah. Bagaimana yang nyunah? Kemarin sudah kita ajarkan, ya. Berkata, disebutkan dalam kitab Bidayatul Mustahid, siapa yang nulis kitab Bidayatul Mustahid? Ya. Beliau mengatakan la yustadallu bi ala luzumi talqi wala ala damihi. Dari hadis ini tidak bisa dijadikan istidlal hukum wajibnya dalku, wajibnya menggosok, ataupun tidak wajibnya menggosok. Ketika memang air diguyur, ya, dan itu telah yakni menyeluruh kepada anggota-anggota wudunya ataupun anggota-anggota mandi janabatnya, selesai. Ya, misalnya orang wudu, begitu air melancur diguyurkan gini, semuanya sudah rata, cukup sudah. Tapi kalau tidak rata, walaupun diguyurkan ini nggak bisa rata, maka wajib untuk digosok-gosok. Ya, apa kaidahnya? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Wajib kita kan, ya, apa itu? Membasuh seluruh anggota-anggota wudu, ya kan, wajibnya itu. Begitu kita ada keran, kita ginikan, semua anggota-anggota wudu sudah terkena, selesai itu. Kalau tidak kena, misalnya sini masih nggak garing, maka wajib adalku, wajib untuk digosok-gosok. Paham maksud saya? Ya, karena ada orang mengatakan hanya gini tok, nggak boleh digosok-gosok. Nggak ada yang mengatakan nggak boleh. Justru ulama mengatakan hukumnya sunnah, bahkan bisa wajib. Ya, jadi adalku ini hukumnya sunnah, bahkan bisa wajib. Karena orang itu beda-beda, ada yang tangannya cekot sedikit, sehingga kalau diginikan saja airnya nggak bisa terkena anggota bagian yang lainnya yang cekot ini, sehingga harus digosok. Kaidahnya ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Maka dari hadis ini kata beliau tidak bisa disebutkan adalku itu hukumnya wajib atau tidak wajib. Ya, jumhur mengatakan hukumnya sunnah, walaupun sebagian ulama kita mengatakan wajib. Yang jelas, yang pasti, ketika hanya diguyurkan itu sudah, ya, mengenai seluruh anggota-anggota yang wajib terkena air, selesai. Tapi kalau tidak, harus dengan dalku, dengan digosok, maka wajib digosok. Ya, melihat situasi dan kondisinya. Kemudian yang ketiga, an-nasa alladhi huwa arba'atu amdad
yakfi lil ghusli minal janabah. Satu sok ini ya, yang itu nilainya kadarnya 4 mud, itu cukup untuk mandi janabah. Dijelaskan oleh Imam Daqiq Al-Id, walaysa dzalika ala sabili tahdid, itu bukan pembatasan. Artinya harus maksimalnya 4 mud atau 1 sok, bukan semacam itu. Dilihat dari situasi dan kondisinya. Ya. Mungkin banyak air atau enggak ada air, mungkin ketika safar atau tidak safar, ya. Atau mungkin keadaan, ya, keadaannya mungkin berkeringat pas panas, ya. Mungkin kalau 1 sok enggak cukup, ya. Maka di situ dilihat dari situasi dan kondisinya. Ya, tidak harus dibatasi. Kalau 1 sok memang enggak cukup, tambah. Ya, ada 2 sok enggak cukup, tambah. Yang penting yang wajib telah dilaksanakan. Dan yang prinsip tetap harus ngirit, enggak boleh berlebihan. Yang keempat, istihbabut takhfif, ya, fi ma'it thaharah. Disunahkan kita untuk ngirit, ya, menggunakan air di dalam bersuci. Yang terakhir, al-inkaru ala man yukhalifu sunnatan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kita diperintah untuk mengingkari atas orang yang menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkarul munkar. Ya. Ini lebih berat dibandingkan amal ma'ruf. Kalau amal ma'ruf orang enggak ada yang marah itu. Monggo Pak salat, monggo Pak puasa, enggak ada yang ngamuk itu. Tapi jangan berbuat bid'ah. Jangan berbuat syirik. Emosi sudah. Praktek yang semacam praktek yang bid'iyah, praktek yang ini adalah praktek yang syirkiyah, ngamuk sudah. Kalau hanya amal ma'ruf, nggak mungkin ngamuk orang. Monggo sholat Pak. Hatta orang judi, waktu judi Pak, waktunya azan Pak, monggo sholat, nggak ngamuk mereka. Ya, tapi dikatakan sampean judi Pak, monggo tobat. Ya, haram ini judi Pak, ngamuk dia. Makanya ingkarul mungkar itu jauh lebih berat dibandingkan amal ma'ruf. Ya, para nabi, para sahabat, para tabi'in tabi'in amatul mustahidin, mereka ini, ya, mendapatkan perlakuan yang tidak enak karena ingkarul mungkar. Ya, termasuk ulama kita Imam Ahmad Ibn Hanbal, ulama besar ini. Beliau dipenjara sampai 3 masa khalifah, ya, 3 presiden itu. Ini Imam Ahmad ini Hanbal. Makanya Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, kalau belajar kepada Imam Ahmad masuk penjara itu. Masuk penjara ini untuk menimba ilmu kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa kesalahan Imam Ahmad? Ketika Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ya, Al-Quran adalah kalamullah, walaysa bimakhluk, bukan makhluk. Padahal pemimpin waktu itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, hanya kesalahan satu ini saja. Imam Ahmad dicambui, dipukuli, ya, dipenjara, bahkan dipenjara sampai 3 kekhalifahan, ya. 3 presiden kalau zaman kita. Masya Allah, luar biasa. Makanya Imam Ahmad mendapatkan gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Masih panjang? Masih 12 menit. Untuk tanya jawab dilanjutkan. Pertanyaan? Monggo silakan. Insyaallah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ada pertanyaan bagaimana ingkar mungkar untuk sekarang ini? Apa harus dijalankan? Iya. Cuman sesuai dengan kemampuannya.
Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika at'aful iman." Ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Siapa ini? Orang yang punya kekuasaan. Kalau yang berbuat mungkar istri kita, anak kita, langsung dengan tangan, bisa itu. Ya, sampai anak kalau sholat kok telat-telat nggak dapat uang saku, sudah kan bisa. Ya, tapi kalau anaknya tonggone nggak boleh itu, nggak bisa. Ya, karena kita nggak punya kekuasaan. Ya, presiden punya kekuasaan, bupati punya kekuasaan. Ya, misalnya ada tempat-tempat mesum, bupati punya hak untuk menutup, dia punya kekuasaan sudah. Tapi kalau kita yang nutup malah digebuki orang itu. Paham maksud saya? Jadi lihat porsinya sendiri-sendiri. Kalau punya kekuasaan, silahkan dengan kekuasaannya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW katakan, "Fal yughayyirhu biyadi", rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, rubah dengan lesannya. Kalau enggak mampu lagi, rubah dengan hati. Ingkari sudah. Saya enggak ikut sudah. Ya. Jadi wadzalika at'aful iman. Ini adalah maratib yang terakhir ya dalam ingkarul mungkar. Cuman harus tetap ingkarul mungkar. Minimalnya dengan hati. Enggak cocok sudah. Enggak mau ikut-ikut sudah. Pak, saya datang kok sungkane, lah ini salah ini. Ya. Ini acara ya 1000 harinya saya diundang kok enggak datang, kok enggak enak. Ya. Cari alasan sudah. Ngapunten saya nggak bisa hadir, saya ada acara keluar. Selesai kan? Pokoknya metu temenan, jangan ngapusi. Saya mesti dulu awal-awal masuk di Lumajang gitu. Ada undangan ya 1000 harinya. Ngapunten Pak, saya nggak bisa hadir. Ada acara, ya acara dengan keluarga. Ya bawa mobil keluar sudah. Entah makan kemana, yang penting keluar. Kan nggak goroi itu. Demikian, monggo yang lain. Iya. Ada pertanyaan, apakah tayamum ini bisa dipakai untuk satu sholat saja atau beberapa sholat? Ya, memang tayamum ini ulama kita berbeda pendapat. Ya, apakah tayamum ini ada sebagai gantinya wudhu? Ya, secara mutlak atau ini rukhsah? Ya, sebagian ulama kita yang mengatakan sebagai ganti wudhu mutlak. Maka ya kalau maghribnya tayamum, isya ketika waktu isya enggak batal, langsung sholat isya. Ya. Cuman untuk ikhtiyatinya tayamum ini ada rukhsah. Buktinya kita enggak sah tayamum ketika ada air. Selama mampu menggunakan air. Artinya tayamum itu rukhsah. Sehingga Abdullah bin Abbas belum mengatakan minas sunnah Allah yusalli ar-rajulu bitayammum illa salatan wahidatan falyatayammu fi li salatil ukhra falyatayammamu li salatil ukhra. Kata Abdullah bin Abbas, termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW, seseorang itu kalau tayamum maka cukup untuk satu sholat saja, satu waktu sholat saja. Untuk sholat berikutnya maka hendaklah dia tayamum kembali. Artinya misalnya maghrib tadi sholatnya tayamum, ya, kemudian taklim. Begitu datang sholat isya nggak batal, ya, maka dia harus tayamum kembali walaupun tidak batal. Adapun dua sholat dalam satu waktu maka boleh, misalnya menjamak dan mengqashar, ya, menjamak sholat misalnya zuhur dan asar, ya, mungkin nggak ada air, kita tayamum, ya, selesai zuhur kemudian dijamak dengan asar, mungkin kita safar, ya, maka boleh. Nggak harus setelah zuhur tayamum lagi asar, nggak gitu, karena satu waktu sholat. Insya Allah paham ya. Jadi insya Allah ini pendapat yang lebih rajih, karena ada perkataan sahabat Abdullah ibn Abbas bahwasanya minas sunnah alla yusalli ar-rajulu bitayammum illa sholatan wahidatan. Sunnah Nabi, seseorang kalau sholat dengan tayamum cukup satu waktu sholat. Ya,
fal yatayammamu li sholatil ukhra, maka dia wajib tayamum lagi untuk sholat berikutnya. Demikian. Wallahu a'lam. Yang lain? Nggak ada? Insya Allah paham semuanya. Pertanyaan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung ada beberapa pertanyaan bebas, kami menanyakan berkaitan dengan bulan Februari. Dalam bulan Februari ini terdapat adanya tanggal 14 Februari yang dinamakan itu Hari Valentine, hari kasih sayang. Oh iya. Banyak kan menurut kaum muslim ini juga ada yang muda-muda ini merayakan hari kasih sayang, bahkan mereka beli coklat segala macamnya. Bagaimana hukum merayakan ini dan bagaimana kita boleh beli coklat itu? Zatnya itu apakah haram atau bagaimana? Iya. Memperingati hari kasih sayang. Iya. Iya. Jadi tanggal 16 ya. 14 ya. Saya memang nggak tahu masalah ini. Hari Valentine ya. Hari kasih sayang katanya. Ya, lampunya merah-merah ya, makannya coklat ya. Ini kerusakan yang luar biasa. Dengan sebab hari Valentine banyak perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan itu bukan hari raya kita kaum muslimin. Kita ini sudah punya 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Dan kalau dirunut sejarah Valentine ini, ya, ini kan yang meninggalkan tokohnya orang Nasara itu. Ya. Kita orang muslim, bukan orang Nasara kita ini. Orang muslim, ya. Dan kita enggak perlu menyontoh niru-niru orang-orang non-muslim. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Apa sampean ridho? Ya, apa kita ridho kalau digolongkan orang Nasara oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan enggak mungkin ridho. Ya. Dan itu suatu kemungkaran. Hukumnya dosa. Ya. Memperingati hari itu dosa bagi kita kaum muslimin. Ya, bagaimana makan coklatnya? Ya, kalau makan coklat dalam rangka memperingati itu haram juga. Ya, cuman kalau mungkin, ya kita mungkin dapat ya hadiah coklat atau macam-macam, ya, atau mungkin beli sesuatu susuknya coklat misalnya, ya, maka dimakan saja karena nggak ada indikasi untuk semacam itu. Jadi wasailul umur kal maqasid dalam kaidah fikih semacam itu, ya. Sesuatu yang mengantarkan kepada maksud, maka sesuatu itu hukumnya sama dengan yang dimaksudkan. Ya. Kalau makan coklat dalam rangka untuk memperingati itu, karena memperingati hukumnya haram, maka makan coklatnya juga haram. Ya. Wasailul umur kal maqasid. Ya. Tapi kalau makan coklat, ya, bukan karena peringatan hari itu, mungkin beli sesuatu, ya, yang punya toko nggak punya uang receh untuk nyusui dikasih coklat, maka silakan makan, nggak apa-apa, karena nggak ada indikasi semacam itu. Jadi, anak peringatkan dosa, bahkan berbahaya. Ini berkaitan masalah akidah, ya. Kita harus mengatakan lakum dinukum waliyadin. Demikian. Cukup? Nggih, monggo. Yang terakhir. Nggih. Nggih. Berkaitan dengan kita hidup di tetangga, kan ada kita kan ada muslim. Ya. Pada waktu hari raya itu ya kita misalnya dikasih adalah avocado, bagaimana hukumnya? Iya. Ini pernah ditanyakan oleh para tabi'in kepada Aisyah Ummul Mukminin. Antum bisa lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya. Pernah Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh mereka tabi'in, "Wahai Ummul Mukminin, kami ini tinggal dengan orang-orang non muslim. Pada hari raya mereka kami dapat kiriman makanan itu.
Apa boleh kami makan? Kata Aisyah, la ta'kulu min dhabihatihim wa kulu ya min asjarihim atau kama qila. Makanlah dari buah-buahannya, tapi jangan makan dari sembelihannya. Jadi kalau sembelihannya haram, karena uhilla li ghairi lebih, disembelih untuk selain Allah. Loh Pak, kalau roti campur daging haram, kan ada roti dikasih daging itu haram. Tapi kalau di buah kasih buah apel, jeruk, manggis, monggo dimakan sudah, nggak apa-apa itu, nggak keterkaitan dengan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.